1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 21, demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Amin. Jadi yang artinya dari ayat ini kita diingatkan bahwa kasih Allah itu bagi manusia itu sungguh sangat ajaib dan luar biasa. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, saudara buka lembar pertama Alkitab, kitab Kejadian, langit dan bumi kosong gelap gulita, roh Allah melayang-layang, dan Tuhan Allah berfirman, jadi, dan semuanya jadi. Setelah Tuhan menjadikan yang kosong, yang gelap diubah, yang kosong berubah menjadi isi, yang gelap menjadi terang. Ya, setelah dunia ini, yang kosong, yang gelap gulita, yang belum berisi, diubah oleh Tuhan, oleh karena firman-Nya. Dan Tuhan menciptakan manusia. Alkitab berkata, manusia diciptakan segambar serupa. Bukti bahwa kasih Allah kepada manusia itu sangat ajaib dan luar biasa. Diciptakan segambar serupa, dan kemudian Tuhan Allah berfirman kepada manusia, beranak cucu, bertambah banyak, penuhilah bumi dan kuasai taklukkan semuanya. Yang artinya inisiatif Allah. Ya, bagi manusia luar biasa enggak? Luar biasa. Lalu manusia diletakkan di Eden. Eden itu gambaran kelimpahan. Setelah di Eden, Tuhan berfirman kepada manusia, semua pohon dalam taman boleh engkau makan buahnya, tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang satu ini jangan sampai engkau makan, bahkan saat engkau raba pun engkau pasti mati. Manusia berhasil atau gagal? Gagal. Tetapi waktu manusia ini jatuh di dalam dosa, Allah tetap mengungkapkan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Alkitab berkata apa, saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia, yaitu Allah, mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang mau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nah, itu sebagai puncak ungkapan kasih Allah kepada manusia. Kasih Allah kepada manusia, saya mau katakan, bukan berdasar kepada perbuatan baik manusia. Bukan, saudara. Tetapi berfokus kepada keselamatan. Kasih-Nya mulia, kasih-Nya sempurna, kasih-Nya murni, hebat, luar biasa. Bahkan ungkapan kasih Allah sampai sekarang pun tidak pernah berhenti. Alkitab berkata, aku akan memberikan seorang penghibur dan penolong, yaitu Roh Kudus. Jadi harus kita akui, semua yang ada pada kita hari-hari ini milik Tuhan. Berbicara tentang persediaan, nafas hidup, hikmat, pengetahuan, kekuatan, memperoleh kekayaan, kebahagiaan, nikmat, perlindungan, keamanan, kesehatan, apalagi kesempatan, pemberian Tuhan. Amin. Jadi jangan merasa Allah itu tidak mengasihi. Kasih Allah itu tidak terbatas bagi semua orang. Jadi ibarat itu seperti matahari yang selalu bersinar. Mungkin di negara kita jam 9 malam matahari itu tidak bersinar. Tetapi di negara lain matahari itu tetap bersinar. Amin. Kasih Allah itu tidak hanya memberi, tetapi menegur, menghajar yang bersalah. Jadi ibarat seperti orang tua dan anak, saudara. Jadi kalau anak itu tidak benar, ya dihajar oleh orang tuanya. Nah, seperti itulah gambaran kasih Allah. Ya, jadi sekali lagi, dosalah yang membuat beban berat, sehingga manusia tidak dapat melihat kasih Allah yang sangat ajaib dan luar biasa. Saya sering menggambarkan persoalan kita itu sama seperti kepalan tangan kita. Jadi kalau saya kepalkan begini tangan saya tempelkan di mata saya, sudah barang tentu mata saya tidak bisa melihat saudara. Tetapi kalau tangan saya jauhkan begini, saya melihat tangan saya juga melihat saudara. Betul enggak?
Artinya apa? Ya, memang dosa yang membuat kita sehingga kita itu tidak bisa melihat Allah. Saya berdoa saudara menangkap kebenaran firman ini. Tuhan Yesus memberkati.